Mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Lirik pembuka dari lagu Laskar Pelangi. Tapi apakah realita kita sinda lagunya Giring Niji? Mari kita lihat. Let's go! Hai, apa kabar semuanya? Apa kabar Ci Vivi? Hai, baik-baik. Apa kabar Hari? Welcome back to Kuru Podcast. Untuk listeners kita, hari ini sebenarnya gue mau menceritakan salah satu pengalaman gue ditolak sih. Jadi dulu pada saat gue lagi kuliah, gue tuh tertarik banget sama yang namanya dunia consulting. Jadi kalau misalnya pada tahu itu consulting di Indonesia itu ada 3. Sorry, ini management consulting ya. Ini management consulting. Ada McKinsey, ada BCG, sama Bain Company. A.T. Kearney juga besar. A.T. Kearney itu, iya A.T. Kearney juga. A.T. Kearney itu keempat ya kalau nggak salah ya. Ya banyak lah. Tapi yang biasa dikenal Big Three itu BCG, McKinsey sama Bain. Jadi kan supaya kita bisa masuk ke consulting company itu kan ada berbagai cara kan. Dan kualifikasinya juga wow banget kan. Jadi karena Gue ingat, gue dulu disuruh tes McKinsey karena IPK gue pada saat itu 3,8. Iya benar. Biasa tinggi banget memang. Biasa memang anak-anak terpilih yang bahkan diundang untuk mengikuti tes di consulting company ini, kayak misalnya CVV ini. Gue sebagai manusia biasa yang kemampuan akademiknya juga average doang, ditambah ada masalah akademik, kesempatan gue untuk masuk ke consulting company itu kecil banget. Jadi gue memikirkan lah cara lain supaya gimana caranya supaya gue bisa masuk ke consulting company ini. Jadi singkat cerita gue aktif ikut lomba, aktif di organisasi, ikut lomba buat dapat award dan lain sebagainya untuk apply ke consulting company ini. Singkat cerita dari ketiga company yang gue apply, sebenarnya ada beberapa consulting company yang gue apply juga sih. Maksudnya di selain Big Three kan ada consulting company seperti A.T. Kearney dan beberapa lainnya kan. Mungkin gak usah gue sebut semua lah. Nanti malu gue karena itu. Karena semua ditolak. Tapi untuk ketiga big three company ini, bahkan mereka gak nge-reply email gue sih. Bahkan mereka gak nge-reply email gue. Jadi kan kalau gak salah tuh, jadi mereka membuka rekrutmen itu biasanya dari project intern dulu. Mereka awalnya mulai dari project intern, baru pelan-pelan naik ke business analyst atau apa gitu, gue rada lupa nih. Oh ya, gue ingat gue pernah dapat dari BCG juga, ding. Iya, jadi salah satu cara paling memungkinkan untuk orang-orang seperti gue itu adalah biasanya melalui project intern. Nah, project intern pun mereka punya kualifikasi yang tinggi. Dari misalnya CV yang bagus, IPK oke lah, IPK masih tentatif lah. Tapi patokan pertama mereka IPK toh? Ya benar. Tapi kalau untuk project intern IPK itu kedua. Oh gitu. Karena project intern itu biasanya sangat spesifik banget kan. Misalnya di civil engineering apa gitu. Oh gitu. Jadi mereka projectnya spesifik. Jadi dan intern juga posisinya juga cuma 3 bulan 4 bulan kan. Nih gue nggak tahu ya sebenarnya gue bener atau salah ya. Ini cuman pengalaman gue. Tapi aku tahu kalau mereka tuh kalau nyari intern pasti mereka punya project yang butuh intern. Iya, butuh intern untuk short period of time doang, bukan untuk full time di sana. Gue nggak tahu proses rekrutmennya seperti apa karena gue nggak pernah diterima sama sekali. Cuman banyak banget attempts gue atau percobaan gue untuk masuk ke consulting firm ini karena pada saat itu di pikiran gue consulting firm adalah dream job semua orang. Competitive salary dan opportunity yang banyak deh. Sampai akhirnya gue ketolak sama seluruh perusahaan consulting firm itu. Dari semua perusahaan consulting firm yang gue apply, gak ada satupun yang menoleh perhatian ke gue. Pertanyaannya adalah, pada saat itu harusnya gue terus mencoba
atau gue mencoba opportunity lain seperti yang gue lakukan pada saat itu? Pertanyaanmu itu menurutku dipertanyakan semua orang. Ada yang mungkin mempertanyakannya dengan serius, ada yang mempertanyakannya sambil halu. Sambil halu? Tapi biasanya halu? Mungkin sambil halu juga. Tapi yang sambil halu? Sambil halu. Oke. Tapi mungkin ada yang sambil halu mungkin. Oke. Kenapa tuh, kenapa? Karena gak kemarinnya, sepanjang aku udah bikin konten ini ya. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, how do you know that this is the right time for you to give up on your dreams gitu. Oh, oke. Pertama-tama ketika kita di awal umur 20-an, menurutku kita tuh masih mencari gitu. Iya, benar. Jadi apa yang kita anggap keren, apa yang kita anggap dream job, mimpi, ya kan, apa yang kita anggap ideal itu biasanya bukan datang dari apa yang benar-benar kita yakini. Tapi itu biasanya ini yang ditanamkan oleh society, informasi yang kita dapatkan. Tapi belum tentu juga dong. Belum tentu juga hanya itu berdasarkan informasi. Ya, tapi di umur 20 itu adalah yaitu pencarian jati diri. Makanya kebanyakan orang seperti itu. Tapi ya ada juga orang yang mungkin di umur 18 sudah tahu dia tuh siapa. Makanya dia bangun company AI gitu misalnya kan ada. Tapi itu kasusnya it's very very rare gitu. Jadi itu sebenarnya nggak bisa kamu kamu nggak bisa melihat ke dia terus kayak harusnya gue kayak dia. Ya sorry nih, dia tuh super rare gitu ya. Jadinya kayak kalau lu pengen kayak dia, ya udah salah gitu loh. Startnya tuh udah jauh gitu. Dan lu bukan berarti lu aneh, itu normalnya justru kayak gitu loh. Nah, ketika gue menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, butuh waktu untuk gue tuh merefleksikan dulu gue tuh kayak apa dulu untuk kemudian gue bisa menjelaskan gitu. Nah, sama kayak lu tadi, kan tadi kan keberangkatan kita mirip nih, gue juga pernah ditolak gitu kan. Nah, pada saat itu gue juga mempertanyakan, gue tuh harusnya kejar lagi, atau gue tuh harusnya cari yang lain gitu. Benar. Nah, pada saat itu pun gue akhirnya, sebenarnya waktu gue tes McKinsey, sebenarnya waktu gue tes BCG, gue tuh tahu bahwa gue tidak benar-benar menginginkan itu dari hati gitu. Gue cuma pingin diterima untuk mendapatkan pengakuan gitu loh. Pada saat itu ya. Maksudnya ketika gue benar-benar mengingat kembali kayak kenapa kok gue tuh tersakitinya pada penolakannya tapi bukan pada usaha gue yang kurang. Nangkep gak sih? Kayak pada saat itu gue merasa kayak ya gue usaha tapi gak yang segitunya banget. Dan gue tersakitinya tuh lebih ke kayak gue tidak mendapatkan title yang gue mau gitu. Bentar. Bukan Kalau boleh tahu lu ditolak atau diterima? Lu sampai stage mana gitu? Gue tidak pernah diterima. Jadi karena gue tahu gue ngisi tesnya sembarangan. Jadi gue tahu bahwa persiapan gue tuh pasti kurang. Karena gue ngeliat orang kalau persiapan gila banget kan Har. Tesnya tuh kan gila banget kan Mak. Susahnya minta ampun kan sebenarnya. Mereka case interview loh. Gue sampai baca belajar buku case interview. Nah, itu namanya aku tuh tahu orang-orang kayak kamu gini loh. Yang kayak mempersiapkannya tuh segitunya banget. Nah, Victor Cheng. Jadi gue tahu. Iya kayak lu tuh bisa, itu tuh banyak banget cheat-cheatnya di internet kan kayak lu tuh harus kayak gini kayak gitu. Pada saat itu gue tuh cuma merasa ya udahlah gue coba gitu. Jadi kalau gue ketolak pun tuh kayak wah gue nggak dapet nih. Tapi tuh nggak yang sampai kayak sakitnya tuh gimana banget tuh nggak, lebih ke kayak wah gue nggak dapet penghargaan yang gue mau. Nah, menurut gue sebenarnya yang paling bisa menjawab apakah itu saatnya untuk give up atau terus itu adalah sumber rasa sakitnya tuh di mana? Bedanya apa? Itu lo yang paling tahu. Karena kalau gini, karena kalau sumber rasa sakitmu itu datang dari faktor eksternal. Jadi kayak lo tuh pingin mendapatkan kayak gue bilang, gue tuh dulu pengen mendapatkan cuma penghargaannya, pengakuannya, terus kayak gajinya, duitnya gitu. Itu kan berarti sesuatu yang gue nggak bisa kontrol nih. Kalau rasa sakitnya tuh datang dari ketidakmampuanmu untuk mengontrol faktor yang tidak bisa kamu kontrol, menurut gue, lo tidak benar-benar menginginkan mimpi itu gitu. Tapi kalau rasa sakitnya tuh datang dari dalam gitu ya, kayak kok gue kemarin salah ya prosesnya, kenapa gue kayak gini, kenapa gue waktu interview gue ngomong ini, kayak datangnya tuh dari dalam yang sudah kamu usahakan gitu. Dan kamu tuh bisa melakukan sesuatu untuk memperbaiki itu gitu ya, untuk melakukan improvement. Ya menurutku jangan give up. Kalau datangnya dari dalam ya. Kalau gagal terus 20 kali, 30 kali. Aku tuh baca interviewnya Gary V. Kemarin tuh dia ditanya juga sama orang yang kayak gimana kalau aku tuh pengen sebuah pekerjaan, tapi aku ditolak berkali-kali gitu. Terus Gary V bilang gini,
Gary V tuh BTW Gary Vaynerchuk. Ya. Vaynerchuk, oke. Dia orang luar, dia bukan orang Amerika kan, jadi aku takut disebut namanya. Gary V lah. Dia ngomong, kalau lu benar-benar pengen sebuah pekerjaan, kirim terus email sampai 27 kali, sampai 30 kali, sampai 40 kali, karena lu tuh nggak tahu hire apa ya, dia sih sebutnya ODT in hiring. Jadi kayak always there is something odd, faktor X lah gampangannya. Kalau lu bener-bener pengen sesuatu, dia ngomong jangan berhenti gitu. Karena dia mengalami itu sendiri ketika dia hire orang gitu ya. Terus kayak dia akhirnya nemu, ini orang tuh siapa sih, kayak nge-apply terus. Nah akhirnya dia hire orang itu, terus kayak he found the right person gitu. Tapi kalau orang itu give up di email keempat atau email kelima, ya gak akan ketemu sama dia tuh. Karena orang itu se-eager itu untuk pingin kerja sama dia gitu. Dan dia ditolak bukan karena dia jelek, tapi memang karena belum, Gary V-nya gak tahu gitu loh, ngerti gak sih? Oke, pertanyaannya adalah, kalau misalnya dengan kita terus mencoba, itu kita kalau di ekonomi itu ada namanya opportunity cost. Opportunity cost itu adalah harga yang harus kita bayar atau harga yang sesuatu yang tidak kita terima ketika kita memilih opportunity lain. What if dengan kita terus mencoba, kita itu menghilangkan opportunity lain yang lebih besar, yang which is bisa aja itu juga bisa menemukan kita itu sebenarnya bagus di mana dan lebih baik di mana. Iya, itu pasti terjadi, tapi itu konsekuensinya. Masalahnya adalah gini, karena setelah sekian lama aku menjalani apa yang aku pernah menjalani apa yang aku tidak mau, terus aku menjalani apa yang aku mau ya. Tentu saja ketika aku menjalani apa yang aku tidak mau, cost-nya adalah aku tidak bisa menjalani yang aku mau. Ketika aku menjalani yang aku mau, tentu saja banyak hal-hal yang tidak bisa aku jalani juga gitu kan. Iya, simpelnya banyak pengorbanan lah, banyak yang dikorbankan. Apapun gitu. yang kamu lakukan pasti banyak pengorbanannya gitu. Nah, kemudian kan kamu nanya gimana kalau ternyata apa yang kita coba itu tuh buang-buang waktu, intinya itu kan. Gimana kalau itu tuh simpelnya yang orang sebut dengan buang-buang waktu gitu kan. Aku tuh baca tulisannya Paulo Coelho ya. Aduh, gue takut lagi salah baca lagi. Paulo Coelho yang nulis di Alchemist lah. Dia tuh pernah ngomong, karirmu intinya dalam bahasa Inggris, intinya karirmu itu tuh bukan tentang apa yang kamu dapat, but what you become. It's about what you become. Jadi maksudnya kayak kalau kamu tuh benar-benar mengerjakan apa yang kamu suka gitu ya. Tapi ini juga harus disertai dengan realistis ya. Maksudnya kayak jangan sampai karena kamu mengejar satu pekerjaan ini, terus kemudian kamu tuh ya kayak aku bilang, kalau kemudian opportunity-nya tuh menyakiti banyak orang, ya berarti kamu ada di pengambilan keputusan yang tidak bijak. Oh, tidak bijak. Iya dong. Menurutmu benar, tapi kan ya banyak yang tersakiti nih, berarti ada yang harus diperbaiki aja. Tapi kalau misalnya apakah pertanyaannya, apakah aku harus give up? Menurutku tuh ada banyak pilihan selain give up gitu. Kalau memang datangnya dari dalam ya tadi aku bilang. Kalau kamu tuh bener-bener menginginkan itu, karena kayak kemarin ya balik lagi ke tadi yang ada orang nanya sama aku gitu kayak, gimana caranya untuk kamu give up di mimpi yang kamu nggak bisa lepaskan, yang kamu bangun tidur pikirkan terus, tapi kamu tuh harus melepaskan itu gitu. Jawabanku adalah ya jangan dilepas lah. Ya gimana caranya untuk kamu melepas sesuatu yang udah nggak mungkin lepas. Jadi daripada kamu mikirin cara ngelepasnya, mendingan kamu mikirin cara untuk meraihnya. Kalau misalnya proses yang kamu jalani kemarin tuh salah semua, ya ubah prosesnya tuh, ubah caranya, tapi jangan ubah yang sesuatu yang nggak bisa dilepas ini loh. Boleh nggak kasih contoh konkret dari maksud lo yang lo bilang cari cara lain gitu? Ada nggak contoh yang sederhana gitu? Gue pakai hidup gue aja lah. Jadi kan di awal-awal gue nulis tuh kan nggak ada duitnya dong. Ya semua pekerjaan pasti di awal-awal nggak ada duitnya kan. Awal-awal tuh gue masih idealis kayak apakah gue harus melepaskan mimpi ini gitu, atau mimpi menjadi penulis. Jangan-jangan gue tuh tidak terlahir sebagai penulis gitu kan. Ya itu biasa lah. Everyone think about that. Nah ya makanya gue ngomong, gue gak bisa melepaskan mimpi itu. Gue sudah mencoba gitu ya, kayak itu gue sekolah farmasi dan segala macamnya gitu. Tapi gue tidak bisa. Gue merasa ketika gue menulis tuh dunia seakan berhenti berputar gitu. Itu gue merasakan itu. Maksudnya ketika gue nulis tuh kayak gue gak peduli gue bernapas atau enggak, gue gak peduli gue makan atau enggak tuh. Itu yang gue rasakan gitu. Jadi menulis itu yang mau gue, kalau ya gue bilangan gue kalau gue mati gue pengennya disebut sebagai penulis gitu. Nah mimpi itu tuh nggak bisa lepas. Tapi kan untuk memulai sesuatu kan memang berat banget toh.
Iya, benar. Apalagi untuk membuat itu menjadi sesuatu yang menghasilkan. Memang gue udah nulis lama banget, tapi kan tapi kan lu nulis novel kan menghasilkan, Ji. Pada saat itu ketika lu nulis novel kan lu menghasilkan. Tapi gue tahu bahwa gue tuh nggak tahu ya, Har. Gue nggak suka ngomong ini, tapi gue tuh dari lama gue tuh sudah merasakan bahwa buku akan declining gitu. And it happens now gitu kan. Ya kan, nggak usah dibahas lah, itu sedih lah. Tapi dari gue tuh udah dari lama merasakan itu. Nah tapi gue tuh tidak tahu. Karena gue secara pribadi juga berubah ya. Gue tidak bisa lagi menulis fiksi gitu. Jadi gue kehilangan arah. Karena gue senangnya nulis itu, tapi gue udah gak bisa lagi hatinya gitu ya. Kenapa? Karena gue merasa hidup gue lebih berguna ketika gue menulis sesuatu kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan masalah orang lain. Nah, tapi kan juga pada saat itu kan gue belum yang tua-tua banget. Jadi kan jawaban gue kan juga gak yang belum komprehensif banget gitu kan. Kayak kasusnya dalam hidup gue belum banyak. Terus tapi gue seneng gitu. Jadi kesenangan baru yang gue dapatkan tuh dari menulis itu bukan lagi mengarang cerita fiksi, tapi di membantu kehidupan orang gitu. Gimana ya? Ketika gue membantu hidup orang lain, gue terbantu dengan hidup gue sendiri. Itu adalah proses healing gue. Nah, karena itu gue nggak bisa berhenti menulis ya. Tapi pada saat itu ya belum menghasilkan loh. Ya iyalah, siapa sih yang bisa percaya? Ya pasti kan membangun karir dari nol lah, gitu kan. Pada saat itu gue bertanya, apakah gue harus give up? Apakah gue harus masuk dunia farmasi aja? Gitu ya. Ngapain sih gue di sini buang-buang waktu? Gitu ya. Di dunia farmasi tuh gue jabatannya udah ada, gajinya udah ada, semua tuh udah ada gitu. Kenapa gue harus susah lagi gitu? Tapi setiap kali gue mau menyerah tuh, ini ya Har, malah satu tahu banget, kesebut lagi. Temen gue tuh tahu banget. Temen gue tuh tahu banget. Setiap kali gue mau nyerah ya Har, setiap kali gue berpikir kayak ini bukan jalan gue deh. Selalu gue tuh dapat DM atau gue dapat email atau gue dapat komen di mana kayak don't stop writing, I continue living because of you gitu. Wow. Selalu. Janjian itu yang nge-DM temen lu? Gak mungkin. Gak mungkin, aku tahu bahasanya. Oke. Dan temen gue itu selalu bilang, iya tuh kan, ya udah you get the sign gitu. Dan makanya aku nggak bohong ketika aku bilang bahwa aku lanjut menulis hari demi hari itu karena komentar-komentar itu. Karena dimana orang serius berkata bagaimana mereka lanjut hidup karena tulisanku gitu. Nah, karena aku tahu aku tidak bisa melepaskan mimpi itu, aku menyerah untuk melepaskan. Ngerti kan? Gue udah berhenti mikir apa saatnya ini, apa ini artinya gue harus lepas tuh, gue udah berhenti. Ketika gue berhenti mikir itu, gue sibuk memikirkan gimana caranya untuk membuat ini berhasil. Menulis lagi. Menulis dengan lebih banyak, mengganti caranya, mengganti pendekatannya gitu. Kalau sebelumnya gue merasa kayak gue pingin orang tuh tahu apa yang gue maksud, terus mereka bayar gue untuk itu. Sekarang gue berusaha untuk gimana caranya bikin mereka ngerti gitu. Jadi gue lebih servicing lagi. Pertanyaan gue adalah, sekarang lu masih seneng gak kalau misalnya lu nulis tulisan fiksi? Atau lebih seneng mana? Lu nulis tulisan fiksi atau menulis seperti sekarang? Menulis seperti sekarang. Oh iya. Tapi kan itu lu harus menyerah untuk menulis fiksi dulu kan, baru lu bisa tahu ternyata gue lebih seneng menulis non fiksi ataupun untuk bisa bermanfaat dengan orang lain. Nah, jadi itu juga menyerah untuk menulis fiksi namanya. Iya gak sih? Gue gak merasa menyerah. Gue cuma merasa menyerah untuk menulis tulisan non fiksi. Oh, berubah. Gue sudah berubah. Berarti itu bukan menyerah namanya. Itulah kenapa gue udah nggak pernah merasa menyerah menulis loh ya. Hanya saja gue berubah, gue bertumbuh gitu loh sebagai seorang penulis ya. Sebelumnya tuh gue hanya bersenang-senang dengan kepala gue yang gue tuangkan ke buku, dan gue cukup beruntung ada yang mau menerbitkan buku-buku gue gitu ya. Sekarang ini karena gue tahu bahwa gue berubah gitu. Tapi gimana untuk ngomong ke orang gue berubah itu kan butuh portofolio yang panjang gitu loh. Nah, itulah kenapa, karena tadi di satu sisi gue tahu bahwa buku akan declining, gue tahu gue harus menggunakan pendekatan lain. Dan karena dulu pendekatan gue hanya buku, gue mulai lagi dari awal nih semuanya. Gitu, ngerti gak sih? Kalau misalnya gue pengen nulis di dunia buku, ya mungkin start gue udah jauh ya. Gue udah nulis 8 tahun kan di dunia buku. Tapi karena gue tahu bahwa gue harus melakukan pendekatan lain. Gue gak tahu kenapa. Kalau nanya kayak, lu tahu dari mana sih buku akan declining dan segala macamnya? Gue gak tahu. Pada saat itu gue punya gut feeling aja. Tapi pertanyaan gue bukan mengenai apa kalau tahu buku bakal declining sih, tapi pertanyaan gue adalah lebih ke gimana caranya
lu bisa berhenti untuk menulis fiksi dan kemudian menulis sesuatu yang bermanfaat. Itu proses shiftingnya itu bagaimana? Proses berpikirnya itu kayak gimana? Itulah kenapa gue tadi selalu bilang ya Har, itu butuh kebijakan, apakah keputusan kita benar atau salah gitu. Nah untuk pertama tahu bahwa benar atau salah atau enggak, yang harus dilakuin adalah ya lakuin loh. Gini, pada saat gue berubah pertama kali untuk menulis dari buku fiksi ke penulisan yang sekarang, itu butuh waktu sekitar 1 tahun. Dan pada saat itu gue nulis dua-duanya dulu. Jadi gue nulis yang ini, gue juga nulis buku fiksi. Nah pada saat itu ya buku itu dikontrak sih, tapi nggak lagi sama hampir kesebut, nggak lagi sama salah satu penerbit yang pada saat itu yang besar itu. Ya ini juga besar, tapi aku tuh udah nggak lagi peduli buku ini tuh, ya kayak aku cerita sama kamu, aku udah nggak lagi peduli ini buku tuh dibaca siapa dan segala macam, itu hanya kepuasan pribadiku aja. Tapi ketika aku menulis di sini dan banyak orang yang memberikan feedback ke aku bagaimana mereka melanjutkan hidupnya gitu ya, itu tuh kebahagiaan itu jauh lebih besar daripada aku menyelesaikan buku ini gitu. Daripada aku dapat kontraknya, daripada aku dapat duitnya, itu tuh di sini jauh lebih gede gitu. Nah, makanya kalau lu nanya sama gue, gimana sih cara tahunya? Lu harus coba semuanya. Lu harus hands on experience gitu untuk lu tahu, oh ini nih gitu. Berarti kalau kayak kasus gue tadi yang kalau misalnya dulu gue ngebet pengen banget masuk ke consulting, yang harus gue lakukan apa dong? Pertanyaan gue Hari justru pada saat itu, apa yang lu pikirkan ketika lu give up? Apa yang lu pikirkan gitu? Kekecewaannya tuh datang dari mana gitu? Karena lu nggak berhasil dapat salary tinggi kah? Karena lu nggak berhasil mendapatkan pengakuan? Karena gini Har, karena gue tahu rasanya balas dendam atas diri sendiri ya. Kayak waktu S1 kan, gue bilang kan S1 itu gue jurusan yang gue nggak suka, S2 gue jurusan yang gue suka. Tapi S2 gue, makanya ketika gue lulus S2 IPK 4 pun itu tuh kebahagiaannya tuh kok gue tuh ngerasa kosong gitu. Karena pada saat itu gue tuh sibuk balas dendam atas S1 gue aja gitu. Yang gue takutkan dari cerita lu tadi adalah lu tuh bukan benar-benar menginginkan pekerjaan sebagai seorang konsultan. Lu tuh hanya ingin balas dendam untuk akademik lu yang lu tuh terasa tidak sempurna atau cukup ideal untuk apa yang lu hargai tentang bagaimana lu melihat bagaimana lu melihat diri lu sendiri gitu. Nah, kadang-kadang cara kita untuk balas dendam itu adalah dengan memasang target yang sangat tinggi dan kemudian tersakiti karena itu bukan ekspektasi, bahkan itu revenge gitu loh. Balas dendam. Makanya pertanyaan gue, kenapa lu give up pada saat itu? Apa yang lu pikirkan pada saat lu give up? Wow, mungkin pada saat itu gue give up karena kebetulan ada opportunity lain yang menurut gue di posisi itu gue juga bisa bertumbuh. Jadi pada saat itu gue berpikir kenapa gue pengen consulting juga adalah karena gue bisa banyak belajar di sana. Gue bisa belajar banyak mengenai bisnis, yang which is itu adalah hal baru karena basic gue kan engineering. Belajar management consulting itu bakal memperkaya ilmu gue di finance, bisnis dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu gue dapat opportunity di perusahaan yang dimana gue bisa growth dalam segi communication skill. Nah, jadi gue berpikir itu juga skill yang penting untuk yang gue perlukan juga. Makanya gue berhenti untuk berkarya. Berusaha untuk mencoba di consulting company dan gue akhirnya mengambil opportunity itu. Berarti seharusnya kegagalan di company itu sudah tidak menyakitkan dong seharusnya. Sekarang sih enggak. Karena kan kalau di bayanganku berarti kamu merasa kayak kayak ini, ketika satu pintu ditutup, pintu lain dibuka, pada saat itu gitu dong. Iya, benar. Makanya itu. Makanya pertanyaan di awal gue tadi adalah bagaimana kalau misalnya kita terus menggedor satu pintu, tapi kita nggak melihat pintu lain terbuka seperti itu. Jadinya membuang-buang waktu kan? Ini balik lagi ke pertanyaanmu yang dulu banget soal cewek. Jadi gimana kalau kayak kan lu pernah ngirim ke gue kayak, ya kalau sama cewek tuh lu nggak usah buang-buang waktu gitu kan? Gua kalau dia nggak mau, gue bilang video yang lu kirimin ke gue. Oh iya. Oke, ya kan? Sorry, salah disclaimer satu influencer dulu ya. Itu. Sorry, disclaimer, itu bukan gue. Itu cuman itu konten salah satu orang. Gue juga tadi bilang video yang lu kirim ke gue, lu panik banget. Video yang lu kirim ke gue itu berarti video gue dikirim ke lu. Gue ngomong sesuatu, gue kirim ke lu. Itu bisa salah video orang lain yang lu kirim ke gue. Itu dia. Nah, itu kan
ada yang ngomong kayak kalau lu mau sama cewek ya udah jangan buang-buang waktu, nggak mau tinggal aja gitu kan. Nabur benih dulu, nabur banyak benih. Kalau misalnya ada yang numbuh baru itu, karena nggak mungkin numbuh satu-satu kan, katanya gitu. Ya kata dia kan, dan lu nanya pendapat gue kan pada saat itu. Menurut gue ya balik lagi seberapa besar lu menginginkan cewek itu. Misalnya ya Har, kadang-kadang ya itu omongannya si Paulo Coelho itu adalah yang mengubah cara pandang gue juga. Aduh bener gak ngomongnya? Itulah Paulo itulah. Oke. Kan kita kan ngomongnya kayak, terus gimana sih kalau ujung-ujungnya gue berakhir jomblo selamanya gitu kan. Iya. Tapi kan yang paling penting yaitu omongannya si Paulo itu kayak, it's not about what you get, it's about what you become gitu. Kalau misalnya kemudian dari semua penolakan itu, kamu tuh menjadi orang yang tidak bitter gitu ya. Dan kamu menjadi orang yang bisa menginspirasi semua orang tentang arti penolakan, tentang ya kan kemudian kalau kamu itu kan berarti kamu mencintai satu orang dengan setulusnya unconditional gitu loh. Iya. Kamu dapat dia kayak Profesor Snape, tau nggak? Kenapa tuh? Lu nggak nonton Harry Potter? Gue nonton, tapi maksudnya lu ngulik dia kan dia mencintai si Lily Potternya kan unconditional love kan? Oh iya. Ya itu kan inspiring tuh. Aku sih merinding ya waktu akhirnya kayak wow gitu. Dia tidak berharap untuk mendapatkan, dia mencintai aja gitu. Dan kalau misalnya orang bilang, tapi kan menyedihkan si Profesor Snape. Tapi menurutku dia jadi orang yang luar biasa banget toh. Hidupnya dia untuk melindungi Harry Potter loh. What you become gitu loh. It's not about what you get gitu. Jauh banget ya saya Harry Potter ya. Tapi ngerti lah menarik. Gitu. Iya. Gitu maksudku ketika aku nonton itu, kemudian aku baca buku itu, aku jadi merasa oh iya ya ini yang dia bilang gitu loh. It's not about what you get, it's about what you become gitu. Dan pada dasarnya sih nggak semua orang, kadang-kadang makin kesini gue melihat sih bagaimana saling mencintai tidak harus saling memiliki. Orang yang saling memiliki belum tentu saling mencintai. Jadi balik lagi kayak tadi balik ke pekerjaan. Orang yang mendapat pekerjaan itu belum tentu menyukai pekerjaannya. Iya. Mungkin pada saat itu juga gue memilih pekerjaan berdasarkan berdasarkan apa yang menurut orang lain keren. Iya yang kita tahu tuh. Kan ITB kan terkenal maunya gaji tinggi ya kan, semua orang kan tahu. Iya. Dan sampai pada titik ini gue jadi, kalau gue pikir-pikir lagi ya, kayaknya gue nggak sakit banget sih kalau ketika pada saat gue ditolak di consulting. Ya memang dulu gue rasanya sedih dengan penolakan itulah. Cuman dari situ gue juga pelan-pelan jadi mulai tahu sebenarnya gue sukanya apa sih. Yang kayak lo bilang tadi, penolakan itu sakitnya itu di mana? Sakitnya di hati atau pikiran. Jadi dari situ juga sebenarnya dari penolakan sebenarnya gue juga belajar gimana caranya mengorientasikan pikiran gue ke hal-hal apa yang menurut gue penting buat gue, yang benar-benar gue pingin jalani untuk kehidupan gue seperti itu. Sama juga kayak lo, balik lagi ke kebijaksanaan sih. Itu menurut gue bener banget sih, kebijaksanaan untuk memilih ketika lu ingin mencapai goals lu tapi dihadapi dengan banyak penolakan. Bukan berarti lu pasti terjadi. Iya, dan yang lu lakukan adalah bukan menyerah terhadap penolakan tersebut, tapi mencari cara lain. Nah, kebijaksanaan itu diperlukan supaya kita bisa mencari cara lain. Yang penting goalsnya tetap itu. Bener banget sih, gue setuju banget sama lo. Dan juga ya ini kebijaksanaan itu dalam artian ini collateral damage-nya. Iya, ya kan? Iya. Ya kan, kamu juga pasti juga mikirnya kan itu kan kayak seberapa besar collateral damage-nya. Itu yang paling berat. Iya, hal apa yang terdampak dari satu keputusan yang kita pilih, itu collateral damage gitu. Ya, jadi ya ini hari ini pembahasannya cukup menarik tentang penolakan. Gue yakin di luar sana juga banyak orang yang sering lah mendapatkan penolakan, either itu dari pekerjaan, either itu dari kisah percintaan dan lain sebagainya. Tapi ya jangan menyerah. Kalau itu memang benar-benar goals lo yang sampai siang malam gak bisa lo lupakan, jangan menyerah. Cari cara lain gimana caranya supaya bisa achieve goals itu. Itu aja mungkin dari gue. Dari CV mungkin ada tambahan? Udah. Semoga kalian enjoy dengan episode kali ini, karena banyak orang yang aku yakin apalagi sekarang ya,
Banyak orang tuh yang pengen mencapai mimpinya tapi sibuk berpikir apakah ini saatnya menyerah. Jadi daripada mikir saatnya menyerah apa enggak, mending sibuk cari cara lain. Yes, benar. Semangat untuk kalian semua. And itu aja buat episode ini. And until next time. Bye-bye. Bye. In love